Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadinda Isa Wiradiani. Saya adalah dokter gigi lulusan Universitas Jember, angkatan tahun 2014. Untuk pertanyaan pertama, yaitu apa yang saya ketahui mengenai klinik gigi Bifresh Dental Care. Yang saya ketahui yaitu klinik gigi Bifresh Dental Care merupakan salah satu klinik gigi yang sudah cukup terkenal di Sidoarjo. Saya mengetahui klinik gigi Bifresh Dental Care pertama yaitu dari sosial media, baik Instagram maupun beberapa video TikTok yang diupload di Instagram. Jadi yang saya ketahui mengenai dari sosmed Bifresh Dental Care, di sana seringkali ada berbagai macam edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut, mengenai perawatan gigi dan mulut, kemudian seringkali juga banyak promo-promo hemat yang bisa menarik pasien untuk merawatkan giginya di Bifresh Dental Care. Kemudian Bifresh Dental Care ini setahu saya sudah tersebar di 7 cabang, baik di Sidoarjo maupun di Gresik. Mungkin di Sidoarjo salah satunya ada di Candi, di Buduran, Wonoayu, Waru, dan lain sebagainya. Kemudian beberapa rekan sejawat saya juga banyak yang bergabung di tim Bifresh Dental Care. Oleh karena itu saya ingin mencoba untuk menjadi salah satu tim dokter gigi di Bifresh Dental Care. Yang kedua yaitu mengenai rutinitas singkat saya sehari-hari. Yang pertama biasanya saya bangun pukul 4:30 pagi, yang dilanjutkan dengan ibadah sholat subuh. Kemudian setelah itu biasanya saya membantu orang tua untuk menyiapkan sarapan. Nah, setelah sarapan dan juga mandi, jika ada jadwal jaga pada pagi hari, maka saya akan berangkat jaga. Biasanya untuk jaga pagi itu sampai jam 12 siang. Nah, setelah jam 12 siang, saya pulang. Biasanya saya langsung ibadah sholat duhur. Kemudian dilanjutkan dengan istirahat siang. Biasanya saya istirahat siang. Tapi kalau misalkan ada jadwal jaga siang, saya langsung berangkat setelah sholat. Kemudian jika tidak ada jadwal, saya bisa istirahat sampai waktu asar, kemudian ibadah sholat asar. Setelah itu biasanya saya membantu orang tua membereskan rumah atau mungkin masak untuk makan malam. Kemudian setelah sholat maghrib, saya biasanya makan malam sama keluarga, kemudian sambil menanti sholat isya. Setelah sholat isya, biasanya mungkin akhir-akhir ini saya sedang fokus belajar untuk persiapan SKD CPNS. Tapi kalau misalkan ada waktu luang lain, biasanya saya habiskan dengan menonton film seperti itu. Kemudian istirahat malam kayak 10 atau 11. Kemudian untuk pertanyaan ketiga yaitu apa hal yang menurut saya lakukan lebih baik dibanding orang lain. Yang pertama yaitu menurut saya sendiri dari pengalaman yang sudah saya lakukan. Jadi pada saat kuliah baik S1 maupun koas, saya bisa dibilang cukup sering melakukan kegiatan di organisasi baik intrakampus maupun ekstrakampus, ya, bersama teman-teman yang dalam satu kampus maupun antar fakultas ataupun bahkan antar universitas. Jadi menurut saya yang saya lakukan lebih baik dibanding orang lain dan yang saya suka lakukan adalah bekerja sama dalam tim, baik mengkoordinir maupun berdiskusi mengenai pemecahan suatu masalah, mengkoordinir suatu kegiatan, mengkoordinir suatu program, merancang suatu program dan juga melaksanakannya hingga menjadi suatu kegiatan yang baik. Menurut saya itu adalah suatu hal yang saya suka lakukan dan menurut saya cukup baik saya dalam melakukan hal tersebut. Kemudian selain itu saya juga suka melakukan hal-hal baru, suka belajar hal-hal baru. Dalam artian apabila ada suatu hal yang menarik menurut saya akan berusaha untuk mempelajari hal itu, kemudian mencoba hal tersebut dan berusaha untuk melakukan yang terbaik pada hal baru yang saya coba tersebut. Selanjutnya, apa 3 kegagalan terbesar dalam hidup saya dan bagaimana saya mengatasi kegagalan tersebut. Sebelumnya menurut saya pribadi tidak menganggap sesuatu itu sebagai suatu kegagalan, tapi lebih ke tantangan yang belum terselesaikan dan harus saya selesaikan gitu.
Tapi jika harus menyebutkan 3 hal yang menurut saya menjadi kegagalan, mungkin selama kuliah sarjana, ada mata kuliah yang sudah saya targetkan untuk mendapatkan nilai tertentu, tapi ternyata target tersebut tidak tercapai karena suatu hal. Nah, pada saat itu yang saya lakukan adalah mencoba melakukan program untuk bisa memperbaiki nilai tersebut. Karena biasanya kan ada program perbaikan nilai, di mana saya harus menambah SKS. Seperti itu tuh akan saya usahakan sebaik mungkin agar saya bisa merubah nilai tersebut menjadi nilai yang sudah saya targetkan sebelumnya. Selain itu, mungkin pada saat profesi, pada saat koas, ada suatu klinik di mana saya belum bisa menyelesaikan requirement tepat dengan waktu yang sudah ditargetkan juga. Nah, biasanya banyak faktor, bisa dari pasien tersebut, ataupun dari dosennya, ataupun kadang juga dari saya sendiri. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, sudah terlanjur tidak bisa diselesaikan, biasanya akan saya upayakan di putaran koas selanjutnya. Di putaran klinis selanjutnya, itu saya targetkan bahwa yang belum saya selesaikan sebelumnya itu harus saya selesaikan dengan tenggat waktu yang sudah saya tentukan sebelumnya, sehingga target saya untuk bisa menyelesaikan koas itu bisa terpenuhi. Kemudian mungkin kegagalan ketiga, waktu selesai koas saya mundur dibanding yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Salah satunya karena pandemi COVID, saya mundur untuk bisa melaksanakan ujian kompetensi dokter gigi. Nah, itu kalau misalkan karena faktor tidak terduga seperti pandemi COVID, ya yang bisa saya lakukan ya mengupayakan di periode selanjutnya, periode yang saya sudah lalui di bulan Februari 2021, saya tetap berusaha sebaik mungkin mempersiapkan ujian, belajar baik materi CBT maupun OSCE bersama teman-teman yang lain, mengupayakan supaya bisa lulus one shot dan alhamdulillah bisa lulus one shot. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, apabila Anda mengetahui bahwa hari ini adalah hari terakhir di dunia, apa yang akan Anda lakukan saat ini? Yang pertama, yang pasti berkumpul bersama kedua orang tua saya, kemudian keluarga saya dan juga orang-orang terdekat saya. Kemudian apa yang akan kami lakukan? Yang pasti beribadah sesuai dengan kepercayaan kami, beribadah sebaik mungkin karena mengetahui bahwa itu merupakan ibadah terakhir yang bisa kami lakukan, berikhtiar, dan juga yang pasti tawakal, pasrah pada Allah.